Itu praktis baik tadi. Itu presentasi. Iya, presentasi. Selesai lapor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah dalam rangka memenuhi tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok pada pelatihan guru penggerak yang diadakan oleh Provinsi Jawa Barat, dan saya memiliki praktik baik yang sudah saya susun berkaitan dengan Merdeka Belajar pada topik pendidikan yang mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan. Dan ini bisa dikaitkan dengan modul pembelajaran pada pelatihan guru penggerak Provinsi Jawa Barat pada modul 2.6, yaitu berkaitan dengan apa? Andri, Pengelolaan program yang berdampak positif, dan itu bisa kita kaitkan ke sini karena program dan di sini saya mencoba sebelum mencoba pembelajaran seperti ini, saya sudah meminta pendapat dari anak-anak, dari murid-murid kita, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu, yang ada variasinya begitu, yang tidak monoton itu saja. Makanya kemudian saya membuatnya dengan bentuk seperti ada mainnya, walaupun tetap karena pelajaran yang berkaitan dengan matematik, jadi tetap saya itu tetap menghitung gitu ya, cuma kemudian jawabannya itu ditempel dengan menggunakan kertas tempel gitu ya, kertas pembatas sebenarnya, kertas pembatas langsung di buku itu ya, pada yang per halaman gitu. Dan ini saya ambil teorinya berkaitan dengan Merdeka Belajar itu yang mengantarkan murid pada keselamatan. Itu ada beberapa hal. Sistem pendidikan yang mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan itu adalah supaya sistem pendidikan Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri itu seperti apa. Ya, kita coba menggali dan mengenali diri, dan peran kita sebagai pendidik itu seperti apa, ya. Apa perannya? Peran guru itu sebagai apa? Sebagai fasilitator sekarang itu ya, sebagai pembimbing yang memotivasi anak-anak untuk belajar, ya. Jadi guru seperti apa saya? Maksudnya saya ini mau jadi seperti apa? Kan masing-masing orang punya karakter masing-masing, sehingga hanya keterampilannya meningkat. Yang tadinya misalnya nggak bisa menghitung penjumlahan, perkalian, ya kemudian jadi bisa menghitung menjumlah mengali gitu ya. Ya itu teorinya. Jadi seperti itu. Di dalam pelaksanaannya saya juga melakukan umpan balik gitu ya kepada sebelumnya, itu juga meminta suara dari anak-anak, lalu kemudian pembelajarannya seperti apa gitu ya, yang dilakukan oleh saya kepada mereka, dan umpan baliknya seperti ini Bapak dan Ibu. Saya kebesar ya, ini dokumentasinya. Jadi
sebaliknya ya masih ada saja yang mengatakan belajar matematik itu susah gitu ya. Saya perbesar. Zoom. Bisa diperbesar maksudnya. Ini ya ceritakan perasaanmu mengikuti belajar matematika dengan Pak Basri dan Happy itu tanpa intimidasi ya. tanpa intimidasi. Ada juga yang ini kebetulan yang senang gitu. Oh, yang ditampilkan yang senang ya. Enggak juga, ada yang tidak enak juga gitu. Mana tiba-tiba? Apa bebas? Pak ada tadi. Kalau ya? itu adalah bentuk Iya. feedback timbal balik. Nah, ada yang tidak enak. Gitu ya. Ada yang menyatakan juga Ya, tidak ada enak. yang tidak Nah, enak. ketika misalnya tidak enak itu saya mengikuti pelajaran saya tanya matematika, ketidakenangannya di mana gitu ya. Saya pikir tidak enak. Ternyata sama saja. Ternyata sama saja. Iya, ada juga sebentar yang mana ya? Saya pikir tadinya tidak enak. Ternyata sama saja. Ya, sama saja tidak enak. Tuh. Nah ini nih, saya pikir dengan adanya kurikulum ini pembelajaran itu lebih mudah, tapi ternyata mudah-mudahan juga. Nah ini kan anak masih belum memuaskan lah bagi dia gitu ya pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi ya ini juga diminta digali suaranya seperti apa, masih bingung gitu ya. Ini murni suara-suara mereka ya. Ya. Jadi itu ya tadi kita namanya juga refleksi. Berarti ya harus kita lakukan juga biasa sesuai dengan ketentuan bagaimana suara anak itu, kemudian bagaimana pilihan dia kalau misalnya ada pilihan apa yang belajar yang seperti apa yang Sambil dialog. Iya, silakan. Jadi secara konsepsi ini adalah salah satu wujud dari pembelajaran menyenangkan yang tujuannya tadi untuk mendapatkan feedback dari siswa, mendengarkan suara-suara siswa. Oke, ini saya ingin bertanya dari sisi teknis pesanan yang diterapkan oleh Pak Basri itu di sisa akhir jam, menit-menit di jam pelajaran itu, atau di hari itu mengkhususkan kita untuk melakukan survei seperti ini. Artinya kan itu butuh kita menyebarkan pertanyaan itu dan anak butuh diberi waktu untuk menjawab. Nah itu dilakukannya di hari itu khusus menjawab itu atau di sisa-sisa waktu di ujung waktu kita pembelajaran apa? Iya. Kalau saya itu melakukannya di akhir pembelajaran karena memang pertanyaannya juga agak banyak ya, dan itu saya anggap sebagai refleksi saya. Refleksi itu kan tidak mesti isi materinya, tetapi bagaimana pembelajarannya menurut dia itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak sesuai dengan judulnya dan pendidikan yang mengandalkan pada keselamatan dan membahagiakan. Itu kaitannya dengan keselamatan kaitannya dengan keselamatan. Keselamatan maksudnya
tidak mencederai anak, gitu ya. Mencederai secara psikis, ya. Dan juga psikis, fisik dan psikis. Jadi dari psikis itu kan ya melukai perasaannya sehingga kemudian dia tidak mau belajar dengan bahasa itu termasuk mencederai. Cederai. Ani, terima kasih. Berarti langsung Oke, saja ini. sudah punya gambaran. Jadi dari akhir praktik baik ini apa yang ingin Pak Basri targetkan? Apakah hanya sebatas uji coba seperti ini, atau dari yang sudah pernah dilakukan ini perubahan apa yang ingin Pak Basri inginkan di sekolah ini? Ya, secara pribadi, maksudnya untuk berkaitan dengan bagaimana saya melakukan pengajaran, gitu ya, pembelajaran di kelas bersama murid, itu adalah bisa meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh saya, gitu ya. Dan tentu secara organisasi sekolah, ya, ini diharapkan ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi kepada teman-teman semuanya, hingga kemudian nanti bisa melaksanakan yang lebih baik lagi. Memang tadi ada beberapa kendalanya, misalnya anak-anak kadang bergerombol gitu ya, kadang nggak mengerjakan. Yaitu bagaimana kita memotivasi mereka semua untuk ikut bersama-sama teman-teman yang lainnya mengerjakan hal yang sama, gitu ya. Jadi semuanya aktif. Ya biasanya ya dengan cara didekati, gitu. Kalau didekati kan udah takut duluan tuh. Ya maksudnya anak-anak juga kalau didekati kan, kalau yang tadinya nggak serius, nggak mengerjakan, gitu. Nah ini tadinya kan ketika saya di sini ini pada nggak mengerjakan, gitu ya, sibuk sendiri, gitu ya, dengan HP-nya, bagaimana. Tapi kalau didekati, ketika kita mendekati masing-masing kelompok itu untuk bisa mengerjakan, itu bisa mengerjakan. Jadi diharapkan dengan penyampaian praktik baik ini kita sama-sama melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi, gitu. Dan tentu ini juga mungkin ada kekurangannya nanti bisa bagaimana refleksi dari anak-anak, refleksi dari teman-teman semua juga penting untuk bisa sama-sama meningkatkan pembelajaran berikutnya. Baik, saya pikir itu. Oke, ada yang mau sampaikan, Pak Andri? Sampaikan lagi. Kalau di praktek kerja produktif, mungkin suasana berbeda, ada suasana berbeda ya. Kalau praktek email, misalnya karena yang kalau pendengar mulai di masalah. Jadi kita dekat itu karena memang prasarananya kurang, jadi kadang tidak semua itu langsung dekat semua, gitu. Enggak, kalau di kelas kan otomatis semua ngerjakan gitu kalau kita teori. Kalau misalnya di bengkel itu beda. Jadi menurut Bapak tuh kalau di bengkel itu dengan keterbatasan sarana itu bagaimana? Ya, jangan menurut Pak Basri dulu yang sudah pernah dilakukan Pak Andri, yang mendekati yang dilakukan ini untuk tujuan supaya anak itu keterlibatannya itu apa? Nah, saya melakukannya
kerjasama dengan lokasi, kita dekati, kemudian kita kumpulkan satu kelompok itu. Selanjutnya kita tanyakan kesulitannya di mana, gitu kan. Kemudian kenapa sih tidak bisa, istilahnya misalnya mengelas, kenapa sih tidak bisa menyambung dengan las-lasan aja tidak bisa, atau bagaimana, sehingga anak itu semuanya fokus. Kemudian saya suruh juga mereka satu persatu untuk mengerjakan apa tersebut, sehingga tidak ada yang berkeliaran. Kalau di bengkel seperti itu untuk mengatasi keterbatasan alat. Terus kelompok yang lain, karena kita terus terang kalau kita semuanya ada 4 kelompok, mungkin yang bekerja cuma 2 kelompok. Nah, 2 kelompok ini akan kita arahkan ke kamu belajar secara teoritis dulu, sehingga begitu mulai praktek kalian sudah bisa nih, tapi semuanya harus bareng mengerjakan. Kalau saya seperti itu. Tetap aja sih yang punya anak ya apa aja ada yang seperti itu. Tapi minimal mereka istilahnya sebagian besar ya bekerja. Oke. Berarti kan dari masing-masing guru sebetulnya sudah pernah melakukan ini, hanya teknik yang dilakukan oleh Pak Basri ini lebih terlibatan dari masing-masing itu lebih individual. Tadi kelompok ini lebih individual, lebih person to person. Ya, saya pikir sih kalau menurut saya ya memang banyak cara, dan itu dengan guru ini mudah-mudahan banyak juga ide-ide. Saya pikir ada saya ini ada satu ide bagaimana kalau masing-masing siswa itu karena keterbatasan sarana ya, itu alat, jadi alatnya pada peralatan yang berbeda, berarti itu kaitannya dengan pembelajaran yang berbeda. Sekarang kalau pembelajaran itu sudah konferensi, maksudnya sudah terintegrasi ya, jadi kita nggak harus fokus itu aja, misalnya pengelasan, yang lainnya alat-alat itu kan masih kosong ya, maksudnya ada materi yang di semester itu ya dia kerjakan yang itu, jadi nanti ganti ya, jadi nanti tidak ada yang Nanti bisa menambah integrasi. Iya. Ini gimana? Kalau di bengkel itu sebenarnya nanti akan bisa menambah lagi, karena mereka apa? Kan materinya itu A misalkan, ya. Kemudian kita manfaatkan materi gerinda atau yang lainnya digabungkan dengan instalasi listrik. Ini aja belum selesai karena fokus ke arah situ aja, mereka masih mengerjakan seperti itu, apalagi yang belum bisa. Nanti yang lainnya kita arahkan. Nanti begitu ini selesai, ini kita arahkan ke listrik. Ini masuk dari yang listrik masuk kelas, itu sudah yang lain mereka. Jadi memang bagus itu, dan ada sistem komprehensif seperti itu. Tapi menurut saya kurang, untuk sementara kurang harus didukung oleh minimal, yaitu tadi kita harus berdua dulu. Jadi tim teaching itu memang ada. Iya. Sementara kita kan itu ya idealnya terintegrasi, dan itu belajarnya juga di blog itu. Nah, kalau bicara sarana atau alat lain, itu ceritanya bisa panjang. Iya. Nah, itu kaitannya dengan dunia gaib juga bisa. iya makanya Nah, tapi ini setidaknya yang dilakukan oleh Pak Basri adalah menunjukkan bahwa ada peluang dari kita masih bisa melakukan suatu hal yang membangkitkan respon anak
mau itu responnya tadi positif, mau respon negatif, tapi minimal kita bisa tahu dari versi anak itu yang diinginkan oleh kita apa. Ya. Tidak melulu kita menjudge bahwa menurut kita itu harus begini, kan itu menurut kita. Iya. Bisa jadi kalau anak mah belajar tanpa alat, tanpa sarana, enggak masalah Pak. Yang penting happy, kita mah Itu yang dinamakan jadi gitu. metafisik sastra. Ya, Ya, saya ya makanya ya semua itu sekali lagi berpulang kepada kita, bagaimana kita memanfaatkan sarana-sarana yang ada, ya, seperti yang dikemukakan di dalam materi yang lainnya, bahwa kita juga di dalam pengelolaan modul 2.5 ya, modul 2.5 itu kita harus mengelola sumber daya yang ada, bagaimana supaya bisa dimanfaatkan secara optimal. Makanya pintar-pintar kita deh bagaimana itu, kalau materinya disampaikan dulu semuanya, baru kemudian prakteknya gantian. Jadi strategi dulu ngajarnya. Nah itu saya pikir itu ya teman semuanya untuk praktik baik pada kesempatan kali ini kita lakukan, bisa jadi inspirasi juga, dan kemudian kita bisa melakukan tindak lanjut pada pembelajaran kita bagaimana ke depan. ya. Terima kasih. Bila itu kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.